guys. Kali ini saya akan menjelaskan terkait kebijakan keuangan dalam menghadapi masa pandemi COVID-19. Pemerintah Indonesia sudah mulai serius menghadapi masa pandemi virus COVID-19 ini. Pada tanggal 31 Maret, Presiden Jokowi akhirnya merilis peraturan tentang kebijakan keuangan untuk penanganan wabah corona ini. Ketentuan ini dimuat dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Virus COVID-19, dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan negara. Mengacu pada dokumen Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang diperoleh kontan, aturan tersebut berisi tentang dua pokok kebijakan, yakni yang pertama kebijakan tentang keuangan negara dan yang kedua adalah stabilitas sistem keuangan. Poin kebijakan keuangan negara meliputi kebijakan pendapatan negara, termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan pembiayaan, dan kebijakan belanja negara yang di dalamnya mencakup kebijakan di bidang keuangan daerah. Adapun poin kebijakan stabilitas sistem keuangan meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan atas stabilitas sistem keuangan. Perimbangan dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Masa Pandemi Virus Corona COVID-19 dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan adalah yang pertama, bahwa penyebaran virus COVID-19 yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia termasuk Indonesia menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu, telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua adalah bahwa implikasi pandemi virus COVID-19 telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara serta pembiayaannya, sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaringan pengaman sosial atau social safety net, serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Yang ketiga adalah bahwa implikasi pandemi virus COVID-19 telah berdampak pula pada buruknya sistem keuangan yang ditujukan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik, sehingga perlunya ditimigasi bersama oleh pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK untuk melakukan tindakan antisipasi atau forward looking dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan. Yang keempat, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud 3 tadi, pemerintah dan lembaga terkait perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaringan pengamanan sosial atau social safety net, dan pemulihan perekonomian serta memperkuat keuangan berbagai lembaga dan sektor keuangan. Dasar Hukum Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Masa Pandemi COVID-19 dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan adalah Pasal 22 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Poin yang pertama adalah dalam hal ihwal, kepentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
Poin yang kedua adalah peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Poin ketiga adalah jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Pada tahun 2020 ini, dunia mengalami bencana pandemi coronavirus disease atau COVID-19. Penyebaran COVID-19 membawa risiko bagi kesehatan masyarakat dan bahkan telah merenggut korban jiwa bagi yang terinfeksi di berbagai belahan penjuru dunia termasuk Indonesia. Pandemi virus COVID-19 juga secara nyata telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa implikasi besar bagi perekonomian. Sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan menurun 3%, menjadi hanya 1,5% atau bahkan lebih rendah daripada itu. Perkembangan pandemi COVID-19 juga berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian Indonesia. Salah satu implikasinya berupa penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan akan mencapai 4% atau lebih rendah, tergantung kepada seberapa lama dan seberapa parah penyebaran COVID-19 yang mempengaruhi dan bahkan menentukan kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi masyarakat. Kenapa sih dibentuknya Perpu nomor 1 tahun 2020? Karena menurunnya penerimaan negara serta ketidakpastian ekonomi global yang memerlukan kebijakan dan langkah-langkah yang luar biasa dalam bidang keuangan negara, termasuk di bidang perpajakan dan keuangan daerah dan sektor keuangan yang harus diambil pemerintah dan lembaga-lembaga terkait guna mengatasi kondisi yang mendesak ini. Dalam rangka penyelamatan kesehatan perekonomian nasional dengan fokus pada belanja kesehatan dan jaringan pengaman sosial atau social safety net serta pemulihan dunia usaha yang terdampak. Oleh karena itu, diperlukannya perangkat hukum yang memadai untuk landasan yang kuat bagi pemerintah dan lembaga-lembaga terkait mengambil kebijakan dan langkah-langkah yang akan kedepannya diterapkan pada masa pandemi ini. Maka dari itu, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138/PUU-7/2009, kondisi tersebut telah memenuhi parameter sebagai kepentingan yang memaksa dalam rangka penetapan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang antara lain. Yang pertama, karena adanya kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat dan berdasarkan undang-undang. Yang kedua, undang-undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau tidak memadainya undang-undang yang ada saat ini. Yang ketiga, kondisi kekosongan hukum tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa yang memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikannya dengan segera. Maka dari itu, dibentuklah Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus atau COVID-19 dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan negara. Mungkin sekian video dari saya terkait kebijakan keuangan dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Terima kasih dan stay at